مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala bisyafi'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wa syuhana musannif kitab at-taqriratus sadidah fil masail al mufidah al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith wa usulihi wa furu'ihi wa jami' masyayikhina wa sadidina wa muallimina ulamaina wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa nakhusu khususan ila muassis ma'had sabilil hasanah wa usulihim wa barahim anallahu ya'ala darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi wa amaddana bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para pemirsa, para netizen, para alumni dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, pada kesempatan malam hari ini dari pihak media sosial Pondok Pesantren Sabilul Hasanah bermaksud ingin mengadakan sebuah pembahasan atau pengajian yang berkaitan dengan amaliyah puasa. Karena dikatakan oleh ulama yang namanya sebuah ibadah, agar ibadah itu bernilai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bermodalkan ilmu. Sebaliknya ketika melakukan sebuah ibadah seperti puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang berkaitan dengan puasa, tidak memiliki ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa, maka dikhawatirkan ibadah kita akan ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kami bermaksud untuk
belajar bersama, ya, mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada para pemirsa, para santri sekalian, agar kita kembali mencoba untuk membuka kitab kembali, membuka referensi kembali yang berkaitan dengan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita memang benar-benar sempurna, baik dari sisi zahiran wa batinan, baik dari sisi tinjauan fikih dan juga tinjauan akhlak atau tasawuf. Para pemirsa, para santri, para alumni rahimakumullah, dalam pembahasan kali ini kami akan merujuk kepada sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama di kota Madinah, yaitu Al-Habib Zain bin Smith, dengan kitabnya yang berjudul At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang akan kami sampaikan kutipan-kutipan atau nukilan-nukilan yang berkaitan dengan permasalahan puasa. Yang pertama, pembahasan yang akan kita pelajari bersama yaitu berkaitan dengan ta'rifus shaum. Kitabus Syiyami, ta'rifus shaumi, pengertian dari puasa. Lughatan mutlaqul imsaki. Jadi puasa secara bahasa itu memiliki makna mutlaqul imsak atau menahan diri yang berlaku secara mutlak. Ya, jadi kalau secara bahasa yang menahan apa saja itu namanya shaum atau siam. Menahan nafsunya, menahan pandangannya, menahan dari hal-hal yang buruk, menahan ucapannya. Nah, itu namanya shaum, karena shaum lughatan al-imsak. Sedangkan menurut syara' atau menurut syariat, puasa adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Jadi puasa secara tinjauan syara' yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib, dengan niat yang khusus. Jadi ini pengertian dari puasa. Jadi menahan dari yang membatalkan. Nah, seperti kita tahu, nanti akan dibahas juga yang membatalkan apa saja. Ya, antara lain yang membatalkan makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, itu tidak diperbolehkan ketika orang menjalankan ibadah puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tetapi secara prakteknya kalau kita mau benar-benar tepat dengan tulu'ul fajri, ini sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Oleh karena itu ulama berijtihad kalau hendaknya menahan diri itu dimulai dari imsak. Makanya ada istilah imsak. Imsak itu sebenarnya sebuah batasan supaya kita tidak jatuh di tulu'il fajri. Makanya antara imsak dengan tulu'il fajri itu ada kurang lebih waktu 10 menit. Ya, itu. Agar apa? Agar kita benar-benar persiapan dan juga menghentikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, itu. Makanya kalau sudah imsak, ya diharapkan ya stop makannya, stop. Misalnya sahurnya stop, nah itu harapannya. Tetapi
Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar jangan sampai nanti kalau kita tidak batasi dengan imsak, waktu imsak itu akan masuk di tulu'il fajri. Kalau tulu'il fajri dalam kondisi masih kita makan atau minum, maka puasanya tidak sah. Itu. Karena tulu'il fajri itu sudah tidak lagi makan, sudah tidak lagi minum, seperti itu. Selanjutnya, dasar atau dalil diwajibkannya puasa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwasannya puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Yang ini terkenal kalau di dalam syariat Nabi yaitu dengan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasa tradisinya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, umat-umat terdahulu. Nah, sehingga Nabi pun ketika tahu ini puasanya nabi-nabi terdahulu, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakannya. Nah, ini bertanda bahwasannya syariat puasa sebenarnya sudah ada mulai dari nabi-nabi terdahulu. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diwajibkan puasa itu yaitu pada tahun kedua dari hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi furidha fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun perintahnya yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Nah, itu baru diwajibkannya dengan turunnya ayat ini. Selanjutnya, para santri rahimakumullah, kemudian bulan Ramadan yaitu bulan yang mana diwajibkannya kita berpuasa dengan turunnya ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayah. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 di dalam kalender Hijriah. Itu. Jadi bulan ke-9 itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah afdhalus syuhur, bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa? Karena di dalamnya ada malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Selain itu juga malam Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan umat Islam menjalankan ibadah puasa. Banyak sekali kemuliaan bulan Ramadan, ya. Bahkan namanya pun banyak. Ada Syahrul Siyam, ada Syahrul Quran, ada Syahrul Mubarak, ada Syahrul Maghfirah. Nah, itu bulan Ramadan. Sehingga dikatakan oleh ulama, wa huwa afdhalus syuhur, bulan yang sangat mulia. Kemudian, mengapa disebut dengan Ramadan? Nah, Ramadan itu dari kata Ramadan yarmudu. Apa? Fasammuhu Ramadan minar ramdha. Dari isim masdar atau masdar yang berasal dari kata ramdha. Apa itu ramdha? Ai syiddatil harri. Jadi maknanya Ramadan secara bahasa yaitu sangat panas. Panas. Makanya ketika Ramadan itu sering kita merasa cuacanya itu luar biasa panas dibandingkan dengan hari-hari sebelum Ramadan, ya. Karena memang Ramadan itu maknanya syiddatul harri, itu. Jadi cuacanya panas. Itu.
Dan juga ada yang berpendapat Ramadan itu maknanya yarmidud dzunub, yaitu akan membakar dosa. Karena panas tadi, maka energi panasnya itu bisa membakar dosa. Dengan apa? Dengan menjalankan amalia puasa Ramadan. Nah itu makanya dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu orang yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan fadilatus shaum, ya, keutamaan puasa Ramadan. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujakum wal hafidhati wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang yang menjaga kemaluannya, tidak melakukan kemaksiatan, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan, maka janji Allah apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala balasan yang besar. Nah ini. Jadi ketika orang berpuasa, ini kan ayat berisikan tentang orang puasa, orang yang ya menjaga nafsunya, orang yang berzikir, maka Allah akan memberikan ampunan. Ya, memberikan ampunan yang besar dan juga pahala yang besar. Dan juga di dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan itu akan Allah beri pahala dengan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi ya ini sesuai dengan ayat kan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang berbuat kebaikan maka akan dilipat gandakan minimal 10. Berarti di atasnya banyak, ada misalnya 100 bahkan sampai 700. Nah 700 ini seperti amaliyah berupa apa? Sedekah. Matalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah itu Allah lipatkan menjadi 7 tangkai, kemudian tiap tangkai itu menghasilkan benih 100, berarti 700. Ya. Nah, itu sedekah. Tetapi illas syiyam, dalam hadis ini dikecualikan illas syiyam. Jadi kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illas syiyam. Ya. Kecuali ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu tidak dibatasi dengan 700 lipat, tidak. Fahuwa li wa ana ajzi bih. Oh, jadi ini hadis qudsi ya. Jadi mohon maaf, ini hadis qudsi. Ya, Allah berkata di dalam hadis qudsi itu, setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kecuali puasa. Karena puasa aku yang akan memberi balasannya, kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Jadi ya melebihi dari 700 ya. Ya, bisa jadi ya kehendak Allah mungkin 1000 kali lipat
atau 10.000 kali lipat. Nah itu karena apa? Karena urusan puasa, wa ana ajzi bihi. Allah yang akan membalasnya langsung. Dan juga banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan amaliyah ibadah puasa. Selanjutnya, para pemirsa, para santri, para wali santri alumni rahimakumullah. Kemudian tentang amaliyah fikih atau berkaitan dengan tinjauan fikih ibadah puasa. Yang pertama, tadi sudah pengertiannya, ya. Yang kedua yaitu syurutu sihhatis shaum. Nah, ada beberapa syarat sahnya berpuasa. Jadi siapa saja yang memenuhi syarat ini, maka berarti puasanya sah. Nah, tetapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka berarti puasanya tidak sah. Nah itu syurutu sihhatis shaum. Yang pertama al-islamu. Pertama, puasa itu sah kalau dilakukan oleh orang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kalau ada orang yang tidak muslim atau murtad misalnya, maka puasanya dianggap tidak sah. Dan ketika orang murtad dan kembali lagi ke Islam misalnya, maka masa ketika dia murtad itu kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan itu wajib diqadha. Nah itu untuk status orang yang murtad. Nah, itu. Yang kedua al-aqlu. Jadi syarat supaya puasa itu sah al-aqlu. Gitu. Fa yushtaratu ayyakuna aqilan. Fa yushtaratu ayyakuna aqilan. Ya, mumayyizan jami'an nahar. Jadi puasa itu sah kalau dilakukan oleh orang yang berakal, yang tamyiz di dalam sepanjang siang, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga sebaliknya ketika ada orang yang gila atau juga orang yang mabuk atau orang yang sakit epilepsi ayan, yang semuanya itu menjadikan akalnya itu hilang, maka ya puasanya tidak sah atau batal puasanya. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu an-naqa'u minal haidhi wan nifasi. Ini untuk perempuan ketika menjalankan puasa maka harus suci dari haid dan nifas, ya. Ya, jadi mulai dari thulu'ul fajri, subuh sampai maghrib itu harus dalam kondisi suci. Suci apa? Suci dari haid dan nifas. Nah, itu. Kalau dia puasa tahu-tahu di tengah hari dia keluar darah haid, ya berarti puasanya batal gitu. Yang keempat, syarat berikutnya, syarat sahnya puasa yaitu al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Harus mengetahui waktu kalau hari itu memang hari diwajibkannya puasa atau hari yang sah untuk melaksanakan puasa. Karena ada beberapa hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya seperti 2 hari raya, hari Idul Fitri dengan Idul Adha, kemudian ditambah dengan hari tasyrik, hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah itu hari tasyrik. Nah itu kelima hari ini maka haram hukumnya berpuasa. Nah itu. Ya. Selanjutnya syurutu wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Siapa saja orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu, nah ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama yaitu al-Islam. Jadi orang Islam wajib puasa, ya. Sehingga kalau orang kafir atau non-muslim maka dia tidak wajib untuk puasa, ya. Tuh. Oleh karena itu ya kita harus memahami kondisi
di masyarakat kita, yang terkadang masyarakat kita itu tidak semuanya Muslim, ada masyarakat yang non Muslim juga, sehingga kondisi misalnya ada yang tidak cocok, maka kita juga harus husnuzon, ya harus husnuzon, ya mungkin dia dalam kondisi ya tidak puasa disebabkan non Muslim apa ya, dan juga sebaliknya juga orang yang tidak puasa misalnya harus tenggang rasa, harus memahami kondisi, harus menghargai kalau ketika Ramadan itu umat Muslim yang menjadi mayoritas lagi menjalankan puasa. Ya, kalau misalnya makan atau minum ya harus di dalam tempat yang tertutup. Nah, seperti itu. Yang kedua, taklif. Nah, jadi yang wajib puasa itu orang syaratnya Islam, yang kedua taklif. Taklif itu mukallaf. Ya, mukallaf dalam hal ini ayyakuna balighan aqilan, yaitu orang yang baligh dan orang yang berakal. Sehingga wa ammas sabiyyu fayajibu ala waliyyi amrihi ayyamurahu bisawm li sab'i sinina. Itu. Nah, kalau anak kecil sebenarnya tidak wajib puasa, namun dalam rangka tarbiyah, pendidikan, dan juga untuk latihan, maka orang tua wajib menyuruh anak itu puasa. Jadi sudah wajib disuruh. Namun secara pribadi anak tersebut belum wajib. Namun orang tua wajib menyuruh dalam rangka mendidik. Ya, ketika anak itu sudah berusia 7 tahun. Yaitu ketika anak sudah berusia 7 tahun. Dan kalau meninggalkannya boleh diberi hukuman ketika sudah berusia 10 tahun. Jadi umur 7 tahun itu sudah diperintahkan berpuasa. Ya. Dan ketika umur 10 tahun, ya meskipun belum balik, ya apa-apa. Ya kita beri sanksi ketika dia tidak menjalankan puasa. Ya. Semua ini adalah dalam rangka litarbiyah wat ta'dib, ya, untuk mendidik dan untuk membiasakan anak. Karena apa yang namanya sebuah kewajiban itu menjalankannya itu tidak bisa langsung spontan dia mudah, dia ikhlas atau tanpa paksaan, tidak bisa. Dan semuanya adalah butuh waktu, butuh latihan. Sehingga di dalam syariat Islam itu 7 tahun sudah diperintahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kemudian 10 tahun ada konsekuensi hukuman, sanksi misalnya. Nah, sehingga kalau dari 7 tahun diperintah, 10 tahun sudah terbiasa, ketika balik sudah tidak ada kesulitan lagi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, ya. Begitu juga seperti sholat, ya. Ya, begitu juga seperti bertata krama yang baik, sopan santun kepada orang tua, kepada teman, itu. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di usia 7 tahun, seorang ayah atau ibu, ya, orang tua wajib untuk mulai memerintah kepada anaknya, mulai menyuruh anaknya. Selanjutnya syarat orang yang wajib untuk puasa al-itaqah. Apa al-itaqah itu? Ail qudratu alaihi, yaitu orang yang mampu melaksanakan puasa. Yaitu mampu itu ya berarti dalam kondisi sehat, itu ya, tidak sakit. Nah, kalau orang sakit ya diberi keringanan, dia tidak berpuasa. Nah, itu. Jadi al-itaqah, nah itu. Ada juga yang mengartikan al-itaqah ini adalah as-sihhah, yaitu dalam keadaan sehat, yaitu fala yajibu 'alal maridi, maka puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Tapi melihat juga kondisi sakit yang seperti apa, ya. Tuh. Jadi sakit yang memang diperbolehkan di sini ada.
Wa dhabitul maradi al-mubih lil fitri. Jadi batasan sakit yang menjadikan dia tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa itu adalah sakit yang alladzi yukhafu minhul halaku, yaitu sakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan sebuah kerusakan. Mungkin ya bisa kematian atau kerusakan organ tubuhnya. Nah itu kalau dia puasa. Sehingga di sini diperbolehkan dia tidak puasa. Ya contohnya orang yang ya sakit, kalau sudah dirawat di rumah sakit ya seperti itu kan, kalau sampai dia puasa kan ya berbahaya. Itu tuh bisa menjadikan sebuah kerusakan organ atau kematian ya. Au ta'akhurus syifai au ziyadatul maradi, dan juga sakit yang ketika dia berpuasa maka akan memperlambat kesembuhan. Karena kalau orang sakit kan harus mengkonsumsi obat secara rutin, misalnya 3 kali sehari. Kemudian sebelum minum obat dia harus makan terlebih dahulu. Nah seperti itu yang menjadikan orang sakit boleh tidak berpuasa tuh, dengan tujuan agar proses kesembuhannya bisa cepat ya, atau tidak parah sakitnya tadi. Yang selanjutnya, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang muqim al-iqamah, yaitu fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Jadi tidak wajib untuk berpuasa, alias boleh membatalkan puasanya bagi orang yang bepergiannya itu dengan jarak yang jauh. Nah, di sini disebutkan jarak jauh itu 82 km. Jadi kalau sudah bepergian dengan jarak 82 km, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Namun disyaratkan bepergiannya itu dimulai sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Misalnya jam 3 malam dia pergi mudik. Mudik ke mana? Mudik ke Jawa misalnya. Nah, mudik ke Jawa Timur misalnya, itu sudah ratusan kilometer kan, tapi dia berangkatnya itu sebelum subuh, maka di hari itu dia tidak puasa nggak apa-apa. Jadi dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Nah, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berangkatnya itu setelah subuh, apalagi kalau berangkatnya itu siang hari, misalnya jam 9, jam 10 pagi dia baru berangkat, maka dia tetap wajib berpuasa di hari itu. Ya. Ya, kenapa? Karena dia dalam hari itu berkumpul dua kondisi. Kondisi pertama yaitu yang mewajibkan dia berpuasa karena belum dalam bepergian. Kondisi kedua yang memperbolehkan dia tidak puasa. Ketika berkumpul dua kondisi seperti ini, maka yang dimenangkan adalah kondisi yang mewajibkan, al-muqtadi. Ya. Itu dalam kajian ilmu qawaidul fiqhiyah ada dibahas ya. Sehingga kalau mau tidak berpuasa, yaitu berangkatnya itu sebelum subuh. Tapi kalau sudah subuh berangkat, ya tetap wajib di hari itu dia berpuasa. Itu di hari itu. Nah itu. Selanjutnya kalau memang besoknya itu dia belum sampai di tujuan, ya boleh, karena dia sudah dari malam berada di dalam perjalanan ya. Jadi disyaratkan ya, di sini juga disebutkan wa yushtaratu li jawazil fitri fis safar ay yusafira qabla dhulu'il fajri.
disyaratkan agar diperbolehkannya untuk berbuka atau tidak berpuasa di dalam bepergian, di dalam perjalanan, disyaratkan ayyusafira qabla tulu'il fajri. Dia berangkat bepergiannya itu sebelum munculnya fajar atau sebelum subuh. Nah itu. Kalau sudah subuh berarti tetap wajib puasa. Oleh karena itu anak-anak santri misalnya pulang nanti ke rumahnya masing-masing liburan, ya mayoritas biasanya itu kan berangkat dari pondok kan sudah jam 8, jam 9. Ya itu berarti di hari itu tetap harus puasa, tidak boleh batal puasanya, ya. Begitu juga kalau kita mudik nanti. Kalau mudiknya itu berangkat jam 6, jam 7 pagi, tetap harus puasa. Kepengen di hari itu tidak puasa, ya berangkatnya itu fajar sebelum subuh. Nah, itu. Namun di sini disebutkan juga di dalam kitab ini, wal afdalu as-shaumu lil musafir illam yashqa alaihi. Tetapi bagi seorang musafir ketika puasa Ramadan, yang afdol, yang utama itu adalah tetap berpuasa kalau memang tidak dalam kondisi berat perjalanan itu. Kalau melihat kondisi sekarang kita bepergian, ya bepergian sekarang itu kan enak. Ya kalau kita naik bisnya sudah full AC. Bahkan ada yang bis yang bisa tiduran. Nah, kita bisa tidur, ya itu kan. Apalagi kalau bepergian naik pesawat yang ya cuman 2 jam, bisa 1 jam sampai 2 jam itu. Perkiraan kami itu tidak berat. Tidak berat kondisi yang dialami oleh musafir pada saat sekarang ini dengan kendaraan-kendaraan yang serba nyaman, ya serba cepat, itu ya tidak dirasa berat. Oleh karena itu yang afdol ya kita tetap, yang utama kita tetap untuk berpuasa di bulan Ramadan. Berbeda kalau misalnya bepergiannya misalnya naik onta kalau zaman Rasul ya. Bepergiannya bisa naik motor mudik kan. Biasanya mudik naik motor itu kan banyak biasanya kalau mau lebaran itu. Ya kalau memang kondisinya capek, lelah, berat, ya boleh seorang musafir untuk membatalkan puasanya. Selanjutnya para pemirsa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yaitu arkanus shaum. Nah, itu berkaitan dengan rukun-rukun puasa. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sebuah rangkaian ibadah yang harus dilakukan. Yang mana ketika rukun tidak sempurna atau ditinggalkan, maka ibadah itu tidak sempurna atau dianggap tidak sah. Oleh karena itu ini penting bagi kita sekalian untuk memperhatikan tentang rukun-rukun puasa. Ar-rukunul awwal an-niyatu. Rukun yang pertama yaitu niat. Ya, karena hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu harus berdasarkan dengan niat. Tanpa niat maka amal dianggap tidak sah. Oleh karena itu ketika bulan Ramadan penting sekali kita untuk berniat, jangan sampai lupa. Nah itu bahkan watajibu an-niyatu di kulli yaumin. Wajib niat itu dilakukan setiap hari. Nah, kapan niatnya Ramadan? Niatnya itu yaitu malam hari. Malam hari. Ya, niatnya Ramadan itu malam hari. Nah itu. Jadi di sini disebutkan perbedaan al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan antara niat
puasa fardu dengan puasa sunnah. Ini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, masa niat itu kapan? Kalau puasa fardu, puasa Ramadan. Nah, puasa fardu itu apa saja ya? Puasa Ramadan ya. Kemudian puasa qadha. Misalnya punya hutang. Kemudian kita bayar di luar Ramadan. Nah, itu namanya puasa qadha. Itu fardu. Kemudian puasa nazar, kalau kita ada nazar. Aku kalau berhasil lulus ujian nazar puasa seminggu, nah itu maka itu hukumnya fardu wajib. Nah, ketika puasa wajib fardu, maka harus memperhatikan beberapa ketentuan niatnya. Yang pertama, ketentuan niat untuk puasa fardu, yadkhulu waqtuha min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyitu. Jadi masa niatnya untuk puasa fardu yaitu dimulai ghurubisy syamsi, yaitu maghrib malam hari yang besoknya kita mau puasa ya. Berarti maghrib sebelumnya itu sudah boleh untuk niat. Sampai kapan masa niat itu? Sampai tulu'il fajri, yaitu masuknya waktu subuh. Dan wajib hukumnya di waktu ini itu niat. Itu yang dinamakan dengan tabyitun niat, yaitu kalau bahasa arti bahasanya secara harfiahnya itu menginapkan niat. Menginapkan niat. Jadi niatnya puasa itu harus di malam hari, yaitu mulai maghrib sampai subuh. Nah, maka dari itu kan biasanya kita kalau sholat taraweh, ya, setelah taraweh itu biasanya kita diajak untuk niat puasa bareng-bareng. Nah, itu. Nah, oleh karena itu penting juga kita harus rutin taraweh ya, agar apa? Agar tidak lupa niat. Nah, itu salah satu keuntungannya sholat taraweh. Karena di sholat taraweh itu di bagian akhirnya, misalnya sebelum kita bubar tarawih itu kan kita diajak untuk niat bareng-bareng. Itu salah satu fungsi kita diingatkan niat. Nah, khawatirnya kan ketika kita nggak tarawih dengan ya alasan kesibukan, mungkin juga kecapean, lelah misalnya, sampai dengan subuh kita tidak niat. Nah, itu juga. Nah, kalau sampai subuh tidak niat, berarti dia tidak memenuhi rukun pertama dalam puasa, yaitu niat. Itu. Tuh. Kemudian sahur ya, sahur itu gunanya apa? Gunanya ya kita makan supaya puasa kita itu tidak terlalu berat menjalaninya, karena sudah didahului dengan mengkonsumsi makanan. Itu tujuannya sahur. Kemudian tujuan berikutnya sahur itu adalah untuk mengingatkan kita juga. Kalau kita besok puasa, niatlah ketika sahur itu ya. Itu. Jadi sahur itu untuk mengingatkan niat ya. Salah satu fungsinya. Yang berikutnya ketentuan dalam niat puasa fardu yaitu yajibu at-ta'yin. Wajib untuk menentukan jenis puasanya. Misalnya puasa Ramadan atau puasa kafarat. Nah, ada lagi puasa wajib yang kafarat ya. Kemudian ada puasa wajib yang nadar atau puasa qadha. Nah, itu harus benar-benar disebutkan dalam niat. Nah, tapi kan menyebutkannya itu yang wajib bukan secara lisan, tetapi di dalam hati kita. Karena mahallun niat itu fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati ya. Contohnya kalau misalnya dilafatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, itu. Jadi fardhi syahri Ramadan itu adalah ta'yinnya. Hadhis sanata atau fi hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu ta'yinnya ya. Berarti kalau nadar misalnya nawaitu sauman nadri ya, puasa nadar
Faradhalillahi ta'ala misalnya itu. Yang ketiga ketentuan dalam niat puasa Ramadan yaitu la yajuzu ay yajma'a baina shaumin faradaini fi yaumin wahid. Tidak boleh dalam satu hari puasa dengan niat dua fardu, tidak boleh. Jadi satu hari Ramadan ya untuk satu hari atau untuk satu kewajiban puasa. Tidak bisa Ramadan diniatkan juga nazar, gak bisa. Ya. Atau misalnya nazar digabungkan dengan kafarat, gak bisa juga. Jadi satu fardu ya dihitung satu hari itu. Jadi satu hari untuk satu kefarduan, ya. Nah, sehingga ya setiap hari kita diwajibkan untuk niat malam harinya itu. Karena niat untuk besoknya, malam lagi niat untuk besoknya, malam lagi niat untuk besoknya, seperti itu. Nah, itulah beberapa ketentuan dari niat puasa fardu. Nah, di sini ada perbedaan dengan puasa sunnah. Ya, yang mana perbedaannya pertama, untuk puasa sunnah itu tidak wajib tabyidz. Tidak wajib tabyidz. Jadi puasa sunnah itu boleh niatnya itu ketika jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Namun dengan catatan, dengan syarat antara tulu'ul fajri sampai kita niat itu kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya, misalnya kita bangun subuh, mungkin subuhnya agak telat, misalnya 5:30 baru bangun. Setelah itu kita baru teringat kalau hari ini adalah hari Senin. Oh sudah, kalau hari ini hari Senin aku niat puasa Senin. Ya itu sunnatan lillahi ta'ala. Maka niat itu sah dan puasanya pun sah, asalkan tadi mulai dari subuh sampai dia niat tadi dia tidak melakukan yang membatalkan, tidak minum, tidak makan dan lain sebagainya itu. Nah itu. Karena di dalam puasa sunnah tidak diwajibkan tabyitun niat, ya. Selanjutnya ketentuan dalam puasa sunnah yaitu la yajibu ta'yin illa in kana shaum muaqqatan. Tidak diwajibkan ta'yin kecuali ketika puasa itu ada waktu-waktunya tertentu. Nah itu contoh misalnya ada namanya puasa mutlak, ya, shaum mutlak, ya. Maka ketika shaumul mutlak itu tidak wajib ta'yin. Saya niat puasa, gitu aja misalnya. Saya hari ini niat puasa. Maka tidak wajib ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis puasanya, ya. Itu ta'yin. Tapi kalau puasa sunnah yang ada ketentuan waktu seperti tanggal 9 Arafah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah, kemudian 10 Muharram itu Asyura. Nah, itu kan ada istilah namanya masing-masing, maka kita harus menyebutkan juga namanya itu. Itu nawaitu shauma Asyura misalnya, nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala misalnya itu. Nah itu dalam hati kita harus menyebutkan jenis puasanya, ya. Selanjutnya dalam puasa sunnah juga diperbolehkan menggabungkan dua kesunahan. Contoh misalnya puasa Arafah dengan Senin Kemis. Bertepatan Arafah ini di hari Senin, nah kita niat kedua. Ya, saya niat puasa Arafah dengan puasa Yaumul Itsnain misalnya. Ya sah, dua-duanya sah. Ya itu. Bahkan lebih dari dua boleh. Dengan catatan semuanya sunnah. Misalnya hari bulan Syawal, puasa Syawal, ya. Kemudian bertepatan dengan hari Kamis, puasa Kamis, bertepatan juga dengan puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Nah, ini 3.
Ya. Jadi digabungkan kesunahannya 3 itu dalam 1 hari puasa itu boleh. Kalau itu sunnah. Ya. Sedangkan kalau tadi wajib, maka tidak boleh. Kalau wajib harus satu-satu ya pelaksanaannya. Selanjutnya, para pemirsa rahimakumullah, di sini ada sebuah keterangan atau catatan kaki. Ya, ini juga cukup penting. Yaitu ada pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ya. Ini yang juga sering diamalkan di kalangan para kiai di pondok-pondok pesantren. Apa itu? Yaitu berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Untuk puasa sebulan penuh. Nah, ini mungkin untuk orang yang diprediksikan puasanya bakal sempurna penuh. Contohnya orang laki-laki, berbeda dengan orang perempuan. Kalau perempuan kan kebiasaannya itu setiap bulan dia pasti kedatangan tamu atau haid ya. Sehingga ya tidak bisa dia menggunakan niat ini. Tapi kalau seperti laki-laki boleh. Boleh saja. Ini mengikuti pendapat Imam Malik ya. Ya, jadi berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh, yaitu meskipun menurut madhab Imam Syafi'i tidak boleh ya. Kalau Imam Syafi'i itu mewajibkan setiap hari 1 kali niat di malam harinya, di malam hari untuk besok. Malam hari niatnya untuk besok, malam hari niatnya untuk besok. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik boleh di awal Ramadan niat kita berpuasa sebulan penuh. Gitu. Kalau dibahasakan mungkin saya berniat ya berpuasa 1 bulan penuh Ramadan di tahun ini. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita. Nah, sehingga suatu saat misalnya kalau di hari kita lupa, misalnya hari ke-6, ke-7 atau hari berapa saja, kita lupa malamnya nggak niat, maka puasa yang lupa nggak niat itu dianggap sah. Ya, ini menurut Imam Malik. Karena dia sudah niat di awal Ramadan dia niat sudah puasa sebulan penuh. Namun ikhtiyatnya, lebih baiknya, hati-hatinya ya tetap kita menjalankan pendapatnya Imam Syafi'i yang mewajibkan untuk setiap hari niat itu. Namun antisipasi, jaga-jaga kalau kelupaan, maka antisipasi kita di awal Ramadan juga niat sebulan penuh mengikuti mazhabnya Imam Malik. Karena faedahnya ada 2. Di sini disebutkan ada faedahnya 2. Niat yang 1 bulan itu, yaitu faedahnya itu ada 2 sehingga disunahkan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak wajib ya, tapi disunahkan. Yang wajib itu yang tiap malam niat. Nah, itu ada 2 faedah niat untuk 1 bulan tadi. Pertama, al-ula sihhatu shaumi yaumin nasiya tabayyitan niyah fihi ala madhabil Imam Malik, yaitu tetap sah puasanya ketika dia lupa niat di malam hari. Nah, lupa atau tidak niat di malam hari, maka puasanya tetap sah menurut madhabnya Imam Malik. Yang kedua, ya akhdhuhul ajra kamilan law mata qabla tamami syahri i'tibaran bi niyyatihi. Maka dia sudah mendapat pahala yang sempurna meskipun Ramadannya tidak selesai. Contohnya misalnya dia meninggal dunia sebelum Ramadan selesai, misalnya di tanggal 15 atau pertengahan Ramadan atau menjelang akhir Ramadan dia meninggal dunia, karena dia sudah niat puasa sebulan, maka pahalanya sudah dihitung sempurna 1 bulan.
Nah, karena i'tibarun biniyatihi, karena yang dilihat niatnya. Nah, inilah keistimewaan dari niat ya. Nah, oleh karena itu ini himbauan dari para ulama, termasuk ini kiai-kiai di pesantren-pesantren ini menghimbau kepada santri-santrinya itu kalau di awal Ramadan itu niat 1 bulan. Niat 1 bulan. Tapi ini hukumnya sunnah, ya sunnah. Nah, namun yang wajib tuh ya yang wajib tadi ya niat di kulli yaum, yaitu niat setiap hari. Nah, itu. Yang selanjutnya rukun yang berikutnya tadi niat, sekarang rukun yang kedua. Rukun yang kedua tarku muftirin, yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan yang membatalkan puasa. Ya, banyak sekali yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh, itu juga bisa membatalkan dengan sengaja ya. Ya itu. Nah itu. Jadi itu rukun yang kedua. Tuh. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan tentang dasar kewajiban di dalam menjalankan puasa. Maksudnya apa? Yaitu kapan kita wajib untuk menjalankan puasa Ramadan itu? Apa dasarnya? Yang di sini dijelaskan ya yang pertama dasar kewajiban orang menjalankan ibadah puasa itu yaitu biru'yatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. Nah itu, ini dasarnya. Jadi seperti mohon maaf ya, seperti ada di kalangan ormas Islam juga yang mengatakan cukup dengan hisab, itu kurang tepat. Karena dasar kita menjalankan puasa itu apa? Adanya hilal, yaitu biru'yatil hilal, bukan adanya hilal, maaf ya. Biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Ya. Dengan melihat hilal. Karena dikatakan sumu liru'yati. Ya, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Yaitu apa itu hilal? Hilal itu bulan, ya, bulan di awal setiap bulan. Nah itu ya, sinar bulan di awal setiap bulan. Jadi kalau diprediksikan dengan hitungan hisab ijtima'nya untuk Ramadan yang akan datang itu tepatnya hari Jumat. Jadi ru'yatul hilalnya nanti diadakan di tanggal berapa itu? Hari Jumat. Ya, sehingga ketika di sore hari Jumat itu melihat hilal, maka besoknya hari Sabtunya berpuasa. Nah itu. Jadi tanggal 29 itu hari Jumat. Nah, ketika Jumat sore menjelang maghrib itu melihat hilal ya oleh orang-orang yang memang pakarnya ya, tim hisab ru'yah biasanya. Kalau memang melihat hilal dan dia orang yang dipercaya, diambil sumpahnya dan dia mau bersumpah juga, maka besoknya adalah 1 Ramadan. Yaitu di tanggal 29 kalau melihat hilal, besoknya 1 Ramadan. Namun kalau Indonesia kan kita harus mengikuti ketetapan dari pemerintah, yaitu Menteri Agama dalam hal ini. Oleh karena itu ya tinggal kita tunggu aja apakah nanti sidang isbatnya itu menetapkan terlihat hilal atau tidak. Nah itu kalau terlihat hilal berarti hari Sabtunya kita puasa. Nah, ketika tidak dilihat hilal, mungkin karena hilalnya masih di bawah derajat atau semua tempat itu tertutup misalnya hilalnya, ya berarti metode yang kedua yang digunakan yaitu istikmalu Sya'ban, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 yauman.
bistikmali Sya'ban 30 yauman. Maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, hari Jumat besok itu 29 Sya'ban, maka kalau tidak melihat hilal, maka Sabtunya masih dihitung Sya'ban, yaitu tanggal 30. Sehingga setelah 30 inilah baru masuk tanggal 1 Ramadan, yaitu hari Ahad atau hari Minggu. Nah itu. Nah inilah pedoman yang dipegang oleh para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan maka harus diadakan ru'yatul hilal, ya. Ketika ru'yatul hilal tidak bisa atau tidak dilihat, ya, hilal itu tidak dilihat, maka diistikmalkan, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah itu. Oleh karena itu ya kita tunggu saja nanti ya hasil dari tim hisab ru'yah dari Kementerian Agama atau dari Ormas Islam Nahdlatul Ulama atau dari ormas-ormas yang lain. Itu kalau memang sudah melihat hilal, ya nanti ditetapkan berarti hari Jumat kita, hari Sabtu kita sudah puasa Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, para pemirsa, sebelum kami lanjutkan, ini ada pertanyaan. Tentang orang yang qadha puasa ini. Orang yang qadha puasa ini. Ini juga pernah saya bahas dengan para santri di madrasah itu. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, istri saya pada tahun kemarin punya hutang puasa 8 hari yang belum selesai diqadha. Apabila tahun ini sampai menjelang puasa hutang puasanya belum selesai atau belum lunas, misalnya kurang 4 hari, bagaimana cara dia membayar fidyahnya? Apakah setelah membayar fidyah gugur kewajiban hutang puasa? Mohon penjelasannya. Ya langsung saja kami jawab. Jadi ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, maka kewajiban kita untuk qadha. Untuk qadha, ya. Kecuali yang tidak qadha itu orang yang sakit dan tidak diharapkan sembuhnya, atau orang yang sudah tua sekali yang tidak sanggup berpuasa, maka dia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Tapi kalau dia orang yang mampu puasa, maka wajib diqadha. Wajib diqadha. Nah, misalnya ini 8 hari tidak puasa. Sedangkan Ramadan sudah tiba. Nah, sehingga mengqadhanya masih kurang berapa? Kurang 4 hari. Nah, 4 hari masih belum diqadha, sudah Ramadan datang. Nah, akhirnya gimana? Maka 4 hari ini tetap qadha, tetap nanti setelah Ramadan wajib diqadha, ditambah setiap harinya dia membayar fidyah. Jadi ada kewajiban tambahan. Kenapa? Karena ini sebuah sanksi, ya, konsekuensinya dia menunda qadha. Harusnya kan setelah Ramadan tahun kemarin itu ya menyegerakan qadha itu, ya. Kalau dia meninggalkan puasanya itu karena uzur, boleh ditunda, tapi jangan sampai datangnya Ramadan belum diqadha, itu menundanya. Kalau menunda qadha sampai datangnya Ramadan itu, dan Ramadan datang belum selesai qadhanya, ini ada nilai dosa dan ada nilai sanksinya. Ya. Itu. Nah, kalau dia meninggalkan puasanya tidak uzur, tanpa uzur, ini wajib menyegerakan. Jadi sebuah kewajiban yang ditinggalkan tanpa uzur, maka wajib untuk mengqadhanya secara fauron, ya, segera. Nah, itu misalnya sholat, puasa, ya, nggak ngapo-ngapo, tahu-tahu udah puasa misalnya. Nah, maka setelah Ramadan wajib dia untuk segera mengqadhanya itu. Nah, dalam kasus ini
Ya, kalau misalnya kurang 4 hari sudah Ramadan, berarti ya setelah Ramadan dia harus mengqadha yang 4 hari itu dan ditambah setiap harinya membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya ya sama seperti fidyah orang-orang yang tidak berpuasa itu, yaitu satu harinya 1 mud. Mud makanan pokok. Ya, mud beras misalnya. Namun kan kalau bahasanya it'am itu memberi makan ya. Memberi makan berarti ya 1 mud ya makanan yang kalau bisa ya sunnahnya itu, anjurannya itu yang juga yang siap dimakan, sehingga bukan hanya beras, apa lauk juga, tapi ya umumnya ya yang berlakukan beras ya. Yaitu ya 1 mud itu hitungannya 7 ons. 7 ons. Berarti kalau digenapkan lah, taruhlah misalnya ya kita anggap ya 1 mud itu ya kalau kita lebihkan ya itu 1 kilo beras ya. 1 kilo beras berarti dia harus mengeluarkan 4 hari, karena 4 hari ya 4 kilo, 4 mud. 4 kilo beras ya. Ya itu diberikan kepada siapa? Ya kepada orang fakir miskin ya itu. Itu. Jadi kewajiban qadha-nya tetap ditambah dengan membayar fidyah. Nah, itu kesimpulannya. Yang kedua, bolehkah niat puasa Ramadan sekali diucapkan untuk 1 bulan penuh? Ya, tadi sudah kami singgung panjang lebar ya. Niat Ramadan sekali di awal yaitu untuk 1 bulan. Kalau menurut mazhab Maliki boleh, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, karena Syafi'i mewajibkan setiap hari untuk niat. Nah, oleh karena itu, karena kita ini amaliyah kita ini mengikuti mazhab Syafi'i, maka ya kita jalani niat itu setiap hari. Malam niat untuk besok, malam niat untuk besok. Tapi sebagai antisipasi, kalau nanti kita lupa, maka kita juga amalkan pendapatnya Imam Malik. Di awal Ramadan kita niat untuk 1 bulan. Kita niat untuk satu bulan. Jago-jago, antisipasi. Ya siapa tahu nanti ketika Ramadan hari keberapa kita lupa niat di malam hari. Maka ketika seperti itu, karena kita sudah niat 1 bulan penuh, maka ya tetap sah ya puasanya. Itu menurut mazhab Imam Malik ya. Ya itu aja. Ya, jadi ya, boleh, tapi yang wajib itu setiap hari. Ya, itu. Selanjutnya ini berkaitan dengan sunnah-sunnahnya puasa. Tuh. Mungkin untuk malam hari ini tidak bisa tuntas kita bahas semuanya, karena ada pembahasan yang panjang lebar, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya bisa kita sampaikan di malam berikutnya, atau besok malam, atau lusa, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini yaitu sunnah-sunnahnya puasa Ramadan ya. Ada beberapa kesunahan di dalam puasa Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Ya. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa itu ya harus terlebih dahulu kita yakin kalau matahari sudah terbenam, atau yakin masuknya waktu sholat maghrib. Nah, ketika sudah beduk maghrib, nah, baru kita segera untuk berbuka puasa. Nah, itu hukumnya sunnah. Itu. Nah, kalau belum yakin maghrib ya belum boleh kita berbuka puasa. Jadi harus benar-benar yakin kalau masuknya waktu maghrib itu. Yang kedua, sunnahnya puasa yang kedua yaitu sahur. Ya, yaitu makan sahur.
Kapan itu sahur? Sahur itu wa yadkhulu waktu sahur min muntasofil lail. Jadi sahur itu, dihukumi sahur itu mulai dari tengah malam sampai sebelum subuh. Nah, itu sahur ya. Nah, itu. Jadi walau bijur'ati ma'in, walaupun sahur itu dengan seteguk air, yaitu. Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan kesunahan. Yang ketiga, takhirus sahur. Nah, sahur itu sendiri sunnah, tapi ada sunnah yang lain yaitu takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Hadis. Jadi ada dua kesunahan, yang pertama makan sahur, yang kedua kesunahan mengakhirkan sahur. Makanya kalau sahur itu jangan jam 1, jam 2. Kita tidak dapat kesunahan takhirus sahur. Jadi kalau sahur itu ya jam 4 lah mungkin kan, atau setengah 4 itu ya. Atau juga bisa kita makan misalnya jam 3 tapi kaget kita mau imsak kita minum. Nah, itu meminum itu dapat fadilah dari kesunahan takhirus sahur. Nah, itu. Ya, seperti itu bisa. Yang berikutnya al-fitru ala ruthabin witron. Jadi berbuka dengan kurma. Berjumlah witron ganjil. Ya, itu. Berjumlah ganjil ya. Kalau tidak ada kurma ya pokoknya yang manis-manis ya. Kalau tidak ada yang manis-manis ya air zam-zam mungkin ya. Kalau memang nggak ada semua ya sudah air putih. Seperti itu ya. Yang selanjutnya sunnahnya al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu berdoa ketika buka puasa. Nah, itu ada hadis yang menyebutkan tentang doa ketika berbuka puasa. Nah, ini doa yang kita baca, tapi kita bacanya itu cuma sepotong. Kalau lengkapnya ini panjang ini. Ya, ini doanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil aruqu wa thabatal ajru insyaallah. Oh, ya itu doanya. Jadi kalau orang yang berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, maka ini ya hilanglah kesusahannya, yaitu, dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa tambahannya, alhamdulillahilladzi a'anani fasyumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada diriku untuk berpuasa dan memberi rizki kepadaku sehingga bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ya Allah, aku memohon rahmatmu ya yang luas mencakup segala sesuatu, mohon ampuni dosaku ya Allah. Nah, itu. Bahkan dianjurkan ketika berbuka itu untuk menambah dengan doa-doa yang lain juga. Makanya salah satu tempat yang mustajabah ketika berpuasa itu adalah ketika berbuka. Nah, ketika berbuka itu kita disunahkan untuk berdoa ya. Dengan doa kebaikan apapun itu. Tapi kalau yang ma'thur yang diriwayatkan itu yaitu tadi Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kemudian juga sunnahnya puasa al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri. Nah, ini untuk yang berjunub, misalnya untuk pasangan, suami istri, bapak dan ibu, kalau malamnya misalnya berhubungan, junub, misalnya segeralah untuk mandi. Sunnahnya mandi itu sebelum fajar, yaitu sebelum fajar. Nah, itu jadi ketika sudah subuh itu dalam keadaan suci kita sudah dalam keadaan suci.
Kemudian disunahkan juga al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Setiap malam itu sunnah mandi malam Ramadan. Tapi mandinya itu ba'dal maghrib, setelah maghrib, likai yanshata lil qiyam, supaya kita semangat untuk qiyamul lail, mulai dari tarawih, salat witir, salat tahajud, tadarus, itu semangat, tidak ngantuk. Karena apa? Karena mandi tadi. Nah itu sunnah. Yang kesembilan, al-muhafadzatu ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah, yaitu menjaga keistiqomahan sholat tarawih dari awal malam sampai akhir. Awal malam itu maksudnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu jangan cuman awalnya baik. Nah, itu awalnya baik itu. Jadi awalnya semangatnya, tahu-tahu masuk pertengahan, masuk akhir lah loyo. Akhirnya males, sibuk ngurusin baju baru, sibuk ngurusin isi gelok kue. Ujung-ujungnya lupa lagi tarawih. Padahal ketika akhir itulah harusnya kita lebih semangat, karena di akhir itu Allah memberikan sebuah istimewaan dengan hadirnya Lailatul Qadar. Nah itu Lailatul Qadar itu prediksi ulama di malam-malam sepertiga akhir bulan Ramadan. Nah itu. Kemudian ta'aqqudul muhafadzati ala sholatil witri, kemudian menjaga benar-benar salat witir. Makanya tarawih diikuti dengan witir. Nah itu. Karena sholat witir ini makomnya itu muakkad ya, sunnah yang muakkad, sunnah yang dikuatkan sekali. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan witir ini ba'dal fardhi, derajatnya itu setelah sholat fardu. Makanya jangan sampai ditinggalkan kalau bisa. Kemudian yang ke-11, al-iktharu min tilawatil Qur'an bitadabbur, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan ya mengangan-angan, dengan juga memahami maknanya. Yaitu bukan cuman hatam, tapi juga kalau bisa difahami maknanya. Tapi kalau memang sulit memahami maknanya, ya sudahlah, istiqomah. Kita baca Quran, sehari 1 juz, sehari 1 juz, yo sampai akhir Ramadan hatam, atau sehari 2 juz 2 kali hatam, sehari 3 juz 3 kali hatam, sehari 4 juz 4 kali hatam, dan seterusnya. Nah, itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya al-iktsaru minas sunan, memperbanyak amaliyah sunnah, perbanyak sholat sunnah, yaitu ya memperbanyak apalagi ya zikir sunnah, ya berzikir, bersolawat, yaitu. Kemudian al-iktsar minal a'mali sholihah, memperbanyak amal-amal soleh, sedekah, silaturahim, datang ke majelis ilmu. Nah, majelis ilmu ini penting, apalagi untuk para santri. Nah, itu karena apa? Karena orang mencari ilmu itu afdalu min 70 rakaatan. Jadi lebih utama dari 70 rakaat sholat sunnah kalau orang itu ngaji. Jadi ngaji itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena dengan mengaji maka dia punya ilmu, ilmunya bisa manfaat untuk dirinya, untuk orang lain juga. Nah itu. Jadi, tapi kalau cuma sholat sunnah hanya manfaat untuk dirinya, tidak bisa untuk orang lain. Makanya belajar itu lebih utama dari sholat sunnah. Itu. Makanya penting, ya Ramadan jangan tidur aja. Itu, tapi juga belajar, ngaji, baca Quran. Nah itu. Bahkan ya Rasulullah SAW itu ya di dalam tafsir Jalalain dijelaskan Fathu Makkah itu bulan Ramadan. Kemudian Ghazwatul Badr, perang Badar, itu bulan Ramadan juga. Ini bertanda bahwasannya ketika Ramadan itu Rasul itu melakukan hal-hal yang luar biasa, aktivitas yang besar ya. Bukan bersantai, bukan tidur, bukan. Tetapi di Ramadan itu bisa berperang, perang Badar. Kemudian di Ramadan itu juga Rasul
Fathu Mekah ya, kalau saya tidak salah itu dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan. Ini bertanda bahwasanya Ramadan adalah saat kita penuh dengan semangat untuk melakukan banyak amaliyah, banyak ibadah, banyak aktivitas yang baik ya. Bukan sebaliknya, Ramadan jangan dijadikan ajang bermalas-malasan ya, jangan. Nah itu rugi sekali kalau Ramadan dijadikan ajang bermalas-malasan, maka sia-sia sekali. Ya sia-sia sekali, padahal Allah menurunkan banyak keistimewaan, banyak rahmatnya, banyak maghfirahnya ketika Ramadan. Lalu kita kok tambah santai-santai. Nah itu ya, semoga ya di bulan Ramadan kita diberi kekuatan ya. Yang berikutnya sunnah al-ijtihadu fil ashril awakhir. Nah ini itu berusaha memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk apa? Wa tahri lailatul qadar, yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yaitu berusaha supaya bertepatan ibadah kita itu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian yang berikutnya kesunahan juga taharril iftar ala halal, yaitu ya berusahalah berbuka itu dengan sesuatu yang halal, yaitu karena ini kaitannya dengan makan ya, makan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita harus berusaha yang bersih-bersih yang masuk ke dalam tubuh ini, jangan sampai ada kotorannya ya. Nah, kalau sudah ada kotorannya, takut yang muncul dalam diri kita, sifat-sifat kita adalah sifat-sifat yang kotor, naudzubillah, yaitu. Kemudian yang berikutnya sunnah at-tausi'atu 'alal iyal, yaitu melapangkan kepada keluarga, yaitu kalau punya rezeki ya sedikit dilebihkan untuk keluarga. Kalau punya uang ya mungkin jatahnya untuk belanjonya istri dibanyakkan. Nah itu ya. Nah, itu at-tausi'atu 'alal iyal, itu sunnah. Itu makanya ketika sajian buka itu biasanya ndak kate kolak ada kolak, itu biasanya ndak kate cendol ada cendol. Nah, biasanya ya ndak kate es buah ada es buah, biasanya ndak kate kurma ada kurma. Nah itu at-tausi'ah 'alal iyal. Nah, itu sunnah ya. Yang ketujuh tarkul lagwi wal musyatamati. Nah ini meninggalkan hal-hal yang sia-sia, perbuatan sia-sia, yaitu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dan juga meninggalkan ejek mengejek, yaitu ya jangan ngomongin orang, yaitu jadi hal-hal yang dosa harus kita jauhi ketika berpuasa. Gitu. Para pemirsa, para santri, para alumni, wali santri rahimakumullah, ya demikianlah mungkin pengajian berkaitan dengan seputar puasa, yang intinya di dalam menjalankan sebuah amal ibadah maka kita harus paham tentang ilmunya, paham tentang panduannya, baik secara fikih maupun secara tasawuf, akhlak, yaitu. Dan ada dua dalam menjalankan ibadah. Yang pertama yaitu ibadah secara zahirah, yaitu yang dibahas dalam tuntunan fikih. Yang kedua ibadah secara batinah, yaitu kondisi di mana ketika kita menjalankan puasa harus benar-benar hati kita juga ikut puasa, pikiran kita ikut puasa, perilaku kita juga ikut puasa, dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis Nabi, kam bin shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Karena apa? Karena puasanya ya tetap perilakunya tidak dijaga, yaitu omongannya tidak dijaga, ya tangannya tetap usil, ganggu orang misalnya, pikirannya pikiran yang jelek mungkin ya, hatinya hati yang suudzon kepada orang misalnya. Nah kalau itu tidak bisa kita lakukan, berarti kita hanya dapat lapar dan
haus saja. Nah itu. Nah semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan puasa baik secara tuntunan fikih maupun secara tuntunan akhlak dan tasawuf ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin besok atau lusa akan kita bahas masalah perkara-perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan terakhir kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.